Maling! Rampok! Maling! Ada apa sih rampok? Rampok, Om! Rampok itu, rampok! Om Bram, Kamu mereka tuh. jangan paksa aku, Om Bram. Malu sama si Dora. Sekarang kita bebas dan aman tanpa gangguan dari Om Bram lagi yang akan menculik kamu. Om Bram mau menculik aku? Makanya kamu saya bawa ke sini dan kita akan tinggal selamanya. Terus maksud kamu apa? Satpam itu disuruh memakai baju aku. Saya minta dia menyamar untuk menjadi kamu. Emang satpam itu mirip aku? Hah? Ngapain itu satpam? Aduh, Bos. Kacau balau ini, Bos. Kacau, Bos. Kacau balau. Hirup pikuk menar diri semuanya, Bos. Kamu ngapain pakai nyusul kesini segala? Hah? Ngapain? Ya, saya diusir sama Om Bram itu, Bos. Kenapa diusir? Memangnya kamu ketahuan? Hah? Ini semua gara-gara ada 2 pencuri masuk di kamarnya Bos Tommy. Apa? 2 pencuri masuk kamar saya? Gimana ceritanya? Begini, Bos. Wis, kamu jangan sentuh-sentuh, bisa tetanus tahu? Ma, Bos. Ini, Bos, gara-gara baju ini, Bos. Terpengaruh, Bos. Ya sudah teruskan. 2 pencuri masuk kamarnya Bos Tommy. Untung saya tidak diperkosa, Bos. Tapi setelah 2 pencuri itu kabur, Om Bram masuk. Ketahuan saya, Bos. Om Bram masuk ke kamar saya. Iya, Bos. Semakin jelas. Pasti Om Bram dalangnya. Bos, Om Bram dulu dalang ya? Dalang wayang kulit apa wayang golek, Bos? Apa? Dalang pencurian goblok. Sponsor maksudnya, Bos. Kalau itu saya setuju, Bos. Dari dulu saya sudah curiga sama Om Bram itu. Om Bram itu sponsornya pencurian ini, Bos. Oke, kalau begitu, mulai sekarang kita harus makin hati-hati, ya? Siap, Bos. Oke. Bos, saya boleh ganti baju, Bos. Kembung perut saya ini, Bos. Loh, orang ketawa. Kayak suaranya kuntilanak, Bos. Enggak, itu hanya perasaan kamu saja. Perasaan dia, Bos. Gua itu kan udah bilang sama lu. Lu itu menyamar jadi tukang kebunnya si Tommy. Karena lu cocok dengan penampilan itu. Lu malah menyamar jadi wanita pembantu di rumah si Tommy. Saya ingin penyamaran saya ini total, Bang Don. Supaya penampilan saya tidak dikenali. Makanya saya berdandan seperti perempuan. Mana ada perempuan yang ininya kejedol. Ininya aja kasar begini. Bagaimana satpam itu gak curiga? Dia langsung bilang sama si Tommy kan? Lu lihat kan? Si Tommy gantian menjebak kita. Dan menyuruh si satpam itu menjadi boneka itu. Untung aja kita lolos. Kalau kita terjebak bagaimana? Bang, kalau si Ceking berbuat ketololan terus, sampai kapan kita bisa mendapatkan boneka itu? Dan Sandra akan semakin gagal untuk mendapatkan Tommy kalau kita gagal terus. Dik Sandra, anggap saja kegagalan itu sebagai sukses yang tertunda. Percayalah sama saya, kita akan meraih segalanya. Apa? Saya harus percaya lagi sama orang bodoh dan tolol seperti kamu? King, lebih baik lu diem aja deh. Gak usah banyak cerita lu. Halo? Tommy? Tommy. Tom, kamu hari libur begini ada di mana sih? Saya sementara menempati rumah di Jakarta Selatan. Kamu tahu kan? Nah, makanya sekarang saya butuh bantuan kamu, Sandra. Bisa kan? Aduh, rasanya rugi deh saya kalau nggak bisa nolongin kamu. Emangnya kamu minta tolong apa sih? Sandra, tolong cairkan biro jasa cleaning service dong. Sepertinya rumah ini udah lama nggak diurus. Dan memang butuh perawatan yang rutin. Soalnya mungkin saya akan tinggal di sini selamanya. Shh. Tolong kamu tanyain sama dia. Apa dia bawa boneka itu ke rumah barunya? Baru saja saya punya pikiran ingin bertanya seperti itu, Bang.
tidak boleh masuk. Saya tidak boleh masuk. Ya, Apa kamu kepingin saya usir kamu juga dari rumah sini? Om Bram sekarang tidak bisa sembarangan mengusir saya. Sebab saya sekarang sudah diangkat menjadi kepala rumah tangga sama Bos Tommy. Lihat, saya sekarang pakai safari ini. Apa? Kamu jadi kepala rumah tangga? Yes. Saya mau bicara dengan Tommy sekarang. Di mana dia sekarang? Ada di dalam, tapi Om Bram tetap tidak boleh masuk. Oke. Safari ini? Oke. Memangnya saya tidak tahu kalau Om Bram itu dalam pencurian boneka. Bilang sama Tommy, saya tidak akan injek rumah ini lagi sebelum dia minta maaf sama saya. Dan bilang juga, saya benci bahwa kamu diangkat menjadi kepala rumah tangga. Ngerti? Paling-paling iri saya jadi kepala rumah tangga. Iri sama jabatan saya. Kepingin pakai safari kali. Sok kamu jadi kepala rumah tangga. Puh! Mana mungkin, Tom? Jelas tidak bisa. Masa nggak bisa sih? Kalau ada orang ingin menculik kamu, kamu bisa kan menghindar? Hah? Jelas tidak bisa, Tom. Mendengar suara orang aja aku sudah tidak bisa bergerak. Oke. Kalau ada orang ingin menculik kamu, kamu buru-buru kasih tahu saya. Nah, bisa dong. Kalau gitu bisa kan? Apalagi itu, Tom. Saat aku tidak bisa bergerak, aku sudah tidak ingat apa yang sedang terjadi. Alamak. Susah juga ya. Kamu bingung kan? Kamu nggak usah pusing, nggak usah bingung. Sekarang kamu nggak kepengen memanfaatkan peluang saat kita berdua begini. Aduh Tommy, kamu ngapain aja sama boneka itu? Aduh, Mas Tommy lagi ngapain? Kok peluk-pelukan sama boneka begitu? Enak kali ya peluk-pelukan sama boneka, ya nggak? Idih, Wah, bonekanya kok mirip banget sama Mbak Popi yang Pragawati Konang itu ya? gila kali ya. Tommy bener-bener dulu tidurnya. Kamu kalau mau gila jangan sampai ketahuan orang. Ini gue udah bawa nih. Pragawati-pragawati yang akan memamerkan rancangan kita yang terbaru, Tom. Cakep-cakep kan? Iya. Kalau begitu kalian boleh tunggu saya di ruangan tamu ya. Ayo. Sekarang coba kamu suruh satpam di depan untuk jaga pintu kamar di sini ya. Jangan boleh ada yang masuk. Gila kok ditahan. Nih pegang nih. Urusin tuh. Pam. Kamu disuruh Tommy menjaga bonekanya di kamar. Ayo sana. Sampean itu apa Pangeran Gundala Putra Petir? Ngomong kayak geledek pecetar-pecetor. Apa tidak bisa lebih sedikit sopan sama kepala rumah tangga sini? Malah rumah tangga. Iya. Orang Bos Tommy saja kalau bicara sama saya sopan, hormati sedikit dong pakaian safari saya ini. Nih dihormati ini. Emang kamu pikir kamu keren pakai safari kayak begitu? Udah kelihatan kayak mantri suntik lele lagi. Ini orang belum pernah disuntik ini sih. Nanti kalau kena suntikan saya, meledos kamu nanti. Balon kali meledos. Ayo sana. Awas kapan-kapan tak suntik kamu nanti ya. Hari ini saya putuskan kamu terancam hukuman mati karena sudah habis batas kesabaranku. Kamu mengancam akan membunuh saya. Ya, apabila waktu 24 jam ini kamu tidak bisa membayar utang kamu kepada saya. Bang. Ngomelnya kejauhan. Di sini aja, Bang. Oh iya. Kalau saya mati, Bondan, kamu sendiri yang bakalan rugi, Bondan. Karena uang 200 juta yang saya pinjam tidak akan pernah kembali lagi sama kamu. Betul.
Untuk apa membunuh Bang Doni kalau rugi sendiri? Apakah kamu pengacaranya Doni? Apakah kamu pikir saya senang mendengar kamu bicara? Saya benci kamu! Kalau Bang Doni mati terbunuh, nanti hantunya akan membayang-bayangi pembunuhnya. Kamu jangan bikin bulu kerudukku merinding ya. Kamu nanti saya paksa untuk membunuh si Doni apabila dia tidak bisa membayar hutangnya selama 24 jam. Dan kamu akan berurusan dengan hantunya si Doni. Permisi. Ingat. Saya akan kembali 24 jam mendatang. Jangan kemana-mana. Di mana lapangan tenis yang terdekat di sini? Tunggu 24 jam mendatang, nanti saya kasih tahu. Saya menyesal bertanya kepada kamu. Berarti usia abang tinggal 24 jam. Bang, di mana abang akan mendapatkan uang sebanyak 200 juta untuk menutupi utang-utang abang? Dalam waktu 24 jam, uang itu harus ada di tangan kita loh. Kita akan mencuri boneka itu siang ini juga. Dan kita akan meminta si Tommy untuk menebus boneka itu secepatnya. Siang-siang bolong begini, kita mau menyolong boneka itu? Iya. Aduh, malam hari aja kita gagal. Enggak, Pak. Sandra, abang akan menyamar menjadi cleaning service yang kamu minta untuk di rumah si Tommy itu. Setuju, Bang. Saya baru saja berpikir ke arah itu. Tapi Bang, kita sudah terlambat. Sandra sudah terlanjur menghubungi cleaning service di sebuah biro jasa. Dan siang ini mereka akan dikirim ke rumahnya Tommy. Jam berapa mereka akan datang? Janjinya sih jam 1. Masih ada setengah jam lagi. King, ya. Kita harus buru-buru, King. Kita cegat mereka sebelum mereka masuk ke rumah Tommy. Dan kamu, Sandra, kamu bantu abang mengawasi suasana di rumah Tommy saat kita beraksi nanti. Oke? Kalian jangan macam-macam sebelum kami kembali ke mobil box ini. Dan jangan bicara keras-keras untuk mengundang orang datang ke dalam mobil ini, ya. Pak Jenggot sama Pak Kumis, Ya, tolong rapikan rumput-rumputnya ya. Oh. Terus kalau ada pohon yang nggak perlu silakan tebang saja ya. Oh, iya juragan. Sekarang saya mau lihat motongin dong Pak. Oh. Siapa tahu ada yang kurang nanti saya akan kasih tahu. Oh, iya. Juragan, ini namanya mesin pemotong rumput. Silakan Pak. Iya. Juragan, yang mana rumputnya yang mau dipotong? Rumput yang mana? Rumput yang di luar, jangan di sini Pak, maksud saya Pak. Oh, iya. Batang pohonnya yang kering-kering mau dipotongin? Boleh yang kering, yang basah, yang sedang aja juga boleh Pak. Oh, iya. Gimana ini cara makainya? Gua nggak ngerti. Masa lu nggak ngerti? Masa sih mesti nanya 2 orang itu? Ya udah, lu tanyain ke dalam box sono. Cepetan. Maaf juragan, saya mau ngambil pisau mesin potong rumputnya. Lihat itu, belum ada, masih melongo. Silakan. Oh ya. Pak Jenggot, silakan teruskan kerjanya ya. Oke. Bang, bonekanya ada di kamar Tommy di dekat tangga, ya? Oke. Yaudah. Cepet. Nanti ketahuan. Bangun. Saya ini mau bertanya, bagaimana mengoperasikan alat pemotong rumput itu? Kenapa ditanya diam saja?
Barusan saya lagi di toilet, saya dengar sampean ngomong. Maksudnya apa sampean ngejak bicara sama saya? Oh, tidak Kang Mantri. Aduh. Kalau tidak bicara sama saya, sampean bicara sama siapa barusan? Ini Kang Mantri, saya mah sudah biasa bicara sama peralatan kerja saya. Ini saja saya sedang bicara sama tangga yang saya mau ambil. Ya kan, tangga? Tuh kan? Kang Ribo, secinta-cintanya orang sama pekerjaannya, gak gila kayak sampean begitu. Peralatan diajak ngomong. Oh, tidak, saya tidak gelo. Lama-lama bisa diajak tidur itu nanti. Oh, ya tidak tuh, itu mah gelo namanya. Mangga Kang Mantri. Boneka ada kemana-mana suruh jaga. Pada ada kerjaan lain saya. Tuh banyak cewek si seksi itu. Tuh kalau obat vitamin itu. Stop. Mau kemana sampean? Aku mau bersihin kamar di dalam. Tidak boleh. Ini ruangan tidak boleh orang masuk. Terisolasi. Silakan keluar. Aku mau kerja. Tidak boleh. Mau bersihin. Peraturan. Boleh bersihin ruangan lain, tapi yang ini jangan. Tapi Pak Sapam, ini kamar kan perlu dibersihin. Jangan ngeyel kamu ya. Tak jambak jenggotmu nanti. Oke, kalau begitu saya rasa gaun merah ini cocok dipakai oleh Tresya. Bagaimana pendapat kamu, Sandra? Iya, saya setuju. Saya lihat tadi juga dia pantas kok dengan gaun ini. Pas sekali. Memang rancangan itu saya rancang cocok untuk tubuhnya. Emri, Permisi Pak Sapam. Bagus ya Tom ya? Iya. Sebentar ya, saya mau ke toilet sebentar. Jangan lama-lama ya. Oh iya Tom, yang dua ini akan saya rancangkan busana pantai. Bagaimana? Bagus. Bagus kan? Oh iya. Aduh, gara-gara Sandra ke toilet, jadi kepengin juga. Maklum sesama jadi latah. Titip ya. Bisa. Boneka Poppy cantik sekali, walaupun wujudmu hanya bisa kaku saja. Cintamu Poppy tak pernah mati, tersimpan di dalam cincin kekasihmu itu. Semua orang tahu bila kekasihmu rindu, saat itu pun kau kan datang menjelma. Biar saja semua orang menyimpan rasa curiga atau iri hati melihat dirimu.